Hari ini kita akan membahas mengenai brand dan brand management. Pertama-tama, apa sih arti dari merek itu sendiri? Merek merupakan nama atau tanda atau simbol atau bahkan kombinasi dari itu semua yang dapat mengidentifikasikan suatu produk atau bahkan mendiferensiasikan produk tersebut. Dan terutama dalam mendiferensiasikan, brand memiliki berbagai macam elemen. Brand-brand elemen itu dapat menjadi namanya, logonya, simbolnya, packagingnya, desainnya, dan lain-lainnya yang dapat membedakan antara suatu produk dengan produknya yang lain. Dan tentunya brand juga berbeda dari produk itu sendiri. Produk merupakan segala sesuatu yang ada di pasar yang berguna untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari para konsumen. Sehingga produk dibagi menjadi 5 level. Level pertama itu ada core benefit level, yaitu merupakan produk yang memiliki atribut yang dibutuhkan oleh konsumen. Ada generic product level, produk basic. Ada expected product level, itu merupakan produk yang memiliki atribut-atribut yang diharapkan oleh konsumen. Ada augmented product level, itu berarti ada atribut yang ditambahkan di luar dari kemampuan primer untuk memenuhi keinginan maupun kebutuhan tersebut. Dan ada potential product level. Sedangkan brand lebih detail daripada sebuah produk. Brand memiliki suatu dimensi yang dapat membedakan produk yang menyediakan atau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan yang sama. Jadi misalkan seperti produk minuman itu dibedakan antara Coca-Cola dengan Pepsi. Padahal keduanya memberikan suatu kenyamanan yang sama, memenuhi suatu kebutuhan yang sama, tetapi dibedakan oleh brand. Itu yang menjadi karakteristik dari brand itu sendiri. Sehingga brand biasanya membedakan berbasis dari packagingnya, dari servisnya, dari customer advice, dari financingnya, dari warehousingnya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengapa sih merek itu penting untuk ada dalam sebuah produk. Kita akan membedakan melalui perspektif konsumen dan dari perspektif perusahaan itu sendiri. Dari perspektif konsumen, merek berguna untuk pertama, mengidentifikasikan pembuat dari produk tersebut. Dengan merek, kita bisa tahu siapa pembuat dari produk yang ini, siapa pembuat dari produk yang ini. Yang kedua, itu juga merek juga bisa menjadi suatu bentuk tanggung jawab yang dijanjikan oleh si pembuat itu kepada konsumen, sehingga konsumen merasa lebih aman ketika dia membeli produk tersebut. Produk-produk ternama seperti misalkan BMW ataupun mobil-mobil Ford yang mereka sudah menjanjikan tanggung jawab mereka atas produknya, sehingga konsumen lebih nyaman dalam memilih produknya. Lalu merek juga berguna sebagai pengurang resiko atau risk reducer. Melalui merek, konsumen tidak harus mengetahui semua informasi mengenai produk tersebut, tapi merek menjadi suatu media komunikasi untuk menjanjikan kualitas tersebut. Selain itu, merek juga berfungsi untuk menurunkan biaya pencarian atau biaya pencarian dari si konsumen itu sendiri, atau sebagai search cost reducer. Merek juga berguna sebagai suatu bentuk janji atau suatu bentuk ikatan yang diberikan dari si pembuat produk kepada konsumen. Merek juga berguna sebagai symbolic device, dan juga merek akan mensinyalkan kualitas yang baik kepada konsumen. Itu dari sisi konsumen. Dari sisi perusahaan, merek juga berfungsi mengenai sebagai berikut. Yang pertama itu untuk sebagai bentuk identifikasi untuk mempermudah proses logistik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lalu merek juga berguna sebagai bentuk legal protection atau sebagai bentuk perlindungan secara hukum atas atribut-atribut unik yang dimiliki oleh suatu produk tersebut. Merek juga berfungsi untuk memberikan sinyal kepada konsumen seberapa besar kualitas dari produk yang dimiliki. Merek juga berfungsi untuk mengaitkan sebuah produk dengan suatu asosiasi tertentu yang unik. Misalkan seperti yang kita tahu, mungkin Coca-Cola diasosiasikan dengan suatu bentuk hidup yang semangat, atau suatu bentuk ide yang baru, atau suatu bentuk inovasi yang akan terus berkembang. Itu diasosiasikan melalui sebuah merek antara minuman dengan sebuah sifat tersebut. Lalu merek juga berfungsi sebagai sumber dari competitive advantage atau suatu bentuk keunggulan atau suatu bentuk kekuatan dari perusahaan pembuat produk yang tidak dapat dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lainnya atau pembuat produk lainnya. Dan yang terakhir, untuk perusahaan, merek juga berguna sebagai sumber dari pendapatan finansial. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan merek sebagai sumber finansialnya, seperti McDonald yang menggunakan merek McDonald-nya menjadi suatu bentuk franchise yang harga dari merek itu sendiri menghasilkan suatu financial return. Itu merupakan fungsi dari merek yang kita ketahui.